Baik, anak-anak Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini kita lanjutkan belajar ASJ, yang mana di minggu sebelumnya anak Bapak sudah mempraktekin bagaimana instalasi sistem operasi. Di sini ada gambar atau topologi yang memperlihatkan ada server, ada klien. Ya, jadi situ ada servernya, ada klien. Yang kemarin anak Bapak praktekin menginstal sistem operasi Debian, di sini anak Bapak buat menjadikan server nanti. Kemudian kita juga jadikan sebagai klien. Jadi nanti ada virtual machine 1, ada virtual machine 2 yang jalan di perangkat kita nanti. Sama saat Bapak praktekin sama 11 TJKT1 seperti ini. Sudah kami coba praktekin tadi, ada 2 virtual machine seperti ini. Ya, ada VM1. Jadi yang VM1 ini nanti terhubung ke internet dan terhubung ke klien. Ya, terhubung ke klien. Coba Pak tampilkan virtual box-nya. Jadi kita gunakan VM1 dan VM2 ini di virtual box seperti ini. Ini sudah Pak praktekin, kami praktekin tadi. Seperti ini bentuknya. Ini servernya, ini kliennya. Ya. Jadi ini VM1. VM1 ini dia nanti. VM1. Kemudian untuk VM2-nya klien ini. Ya. Jadi antara klien dengan server ini kita hubungkan nanti menggunakan IP statik. Jadi nanti kita atur aja IP-nya di sini. Sini IP-nya kita kasih IP-nya 192.168 10 titik atau 20 lah. 20.1/24 sini. Berarti di kliennya nanti IP-nya berapa? Kita copy aja ini, berarti kita pindahkan ke klien sini IP-nya. Berarti IP-nya 20.2/24. Nah, jadi untuk pengaturan IP-nya seperti itu. Di sini IP-nya nanti manual kita set. Ini IP-nya untuk klien, ini IP untuk server. Sedangkan untuk terhubung ke internet server ini kita dapatkan IP-nya secara otomatis dari pengaturan NAT ini, karena settingan network kita di VM1 ini NAT seperti ini. Ini ada, ini servernya. Kemudian lihat settingan networknya. Di sini ada NAT dan ada internal network. Yang NAT ini udah pernah Pak jelaskan, saat laptop kita atau komputer kita terhubung ke internet, maka virtual machine juga ikut terhubung ke internet. Kalau kita atur model network ini NAT. Kalau untuk internal network, sesama virtual machine ini bisa kita gabungkan, kita hubungkan, seolah-olah kita menghubungkan pakai kabel. Nah, jadi ini bentuknya. Jadi seolah-olah ini terhubung. Nih kita atur juga network untuk klien. Di sini networknya kita gunakan adapter 2 LAN, internal network, seperti topologi yang kita praktekin, yang kita sudah buat ini, rancang ini. Yang ini terhubung ke server, yang server terhubung ke internet, gitu. Ya, untuk topologi ini paham ya? Nah, jadi kita praktekin nanti anak-anak Bapak untuk praktek selanjutnya akan menggunakan topologi seperti ini. Contohnya Pak, prakteknya DHCP server. Bagaimana nanti klien atau VM2 ini mendapatkan IP otomatis dari server. Gitu ya. Itu juga nanti prakteknya praktek DNS, gitu ya. Jadi kita berpatokan seperti ini topologi kita praktek untuk ASJ. Boleh nanti di saat Bapak kasih studi kasus, maksudnya sebagai apa istilahnya, tantangan atau challenge-nya itu, boleh jadi nanti ini Bapak masukin ke jaringan, Pak kasih satu router, jadi nanti ini diberikan ke router.
Jadi nanti konekin handphonemu, konek nggak ke server. Jadi seperti itu nanti. Ya, ini kan tinggal kita ganti model networknya. Network ini kita breadkan ke mana? Kita breadkan ke router contohnya nanti kan. Contohnya ini kita tambahkan router satu. Router ini terhubung nanti ke handphone anak bapak. Otomatis handphone ini akan connect ke server. Itu. Jadi untuk hari ini praktek kita seperti ini. Seperti ini prakteknya. Jadi kita pastikan kita sudah menginstalkan sistem operasi di VirtualBox yang anak bapak gunakan. Nah, ini sudah nih seperti ini. Ini yang anak bapak praktekin minggu sebelumnya. Di mana adanya pak? Di sini. Di sini di ZPC, di volume mana di VM, di ini kan sudah ada. Ya, sudah ada. Ini tinggal kita gunakan ini lagi. Kalau anak bapak mau menggunakan yang milik TJKT 1 tadi nggak masalah ya, karena kita nggak menginstal lagi hari ini, kita melakukan konfigurasi. Jadi untuk langkah-langkah installnya bapak anggap semuanya sudah mencobakan. Untuk sekarang bapak coba simulasikan yang dipraktekin sama TJKT 1 tadi. Ini servernya, server. Kalau topologinya seperti ini, ya. Ini server. Berarti di server ini dia, nih, ya. Yang klien ini, ya. Jadi di server ini coba kita jalankan servernya. Ini jalan servernya. Ini kan loading. Ini server untuk server. Karena layar yang bapak gunakan ini kecil, jadi nggak bisa nampilin dua, nggak bisa kiri kanan. Kalau di komputer itu bisa kiri kanan nanti tampilkan, terlihat dua-duanya, enak prakteknya. Kalau ini nggak bisa, cuma satu, nanti gantian tampilnya. Nih pak minimize, kemudian pak jalankan. Ini servernya kita tunggu jalan servernya. Di sini servernya sudah jalan. Yang mana kata bapak tadi, pak, dua interface yang NAT dan internal network. Di sini lihatnya. Nih. Ini masuk siswa SMK. Passwordnya apa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian masuk ke super user su 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sekarang IP A. Nah, di sini terlihat ada dua. Yang nPOS 3 terlihat, ENP 0S3 terlihat. Tuh ENP 0S3 terlihat? Terlihat? NP 0S3 yang mana dia pak? Yang ini. Ini dia. Pak copy aja ini. Nah ini. Paste di sini posisinya ini. ENP 0S3. Nah, ini dia. Atau kalau mudah nyebutnya pakai nPOS 3 gitu aja. Nih. Berarti ini dia yang terhubung ke internet. Ya. Yang terhubung ke klien yang mana? Yang mana? Coba lihat. Ya, nPOS 8. Di sini IP-nya 10.1/24. Nih, kita tambahkan biar mudah. Nih, berarti mana? Di sini. Ini nPOS. Nih, kita copy aja nih, biar mudah. Nih, berarti di sini ini adalah nPOS. Nih, nPOS 8. Berarti pertanyaannya Pak, bisa nggak di server ini lebih dari 2 ini? Bisa nggak? Bisa. Tergantung anak bapak setting di sini nanti. Kalau anak bapak aktifkan 3, mana tahu nanti Pak suruh buat topologi seperti ini, coba konfigurasi. Ternyata ada 2 kliennya nanti, ya kan? Berarti yang aktif di sini ada 3. Nah itu. Ya. Nih. Berarti
Ini yang di sini nih, untuk menghapus tampilan layar ini bisa nak gunakan perintah clear. Tuh, clear, bersih dia. Ya. Jadi untuk melihat konfigurasinya nano, etc, network, ya ini memang harus hafal perintahnya. Ya, memang hafal. Jadi ya, anak-anak bapak berlahan akan hafal nanti kalau sering dipraktekin. Ya. Jadi nano, etc, network, interface. Nah, ini dia pengaturannya. Yang NPOS 3 terhubung ke internet, NPOS 8 terhubung ke LAN. Itu dia. Ini pengaturannya. Kemudian ini bisa kita simpan konfigurasinya dengan cara Ctrl O, yaitu keluar Ctrl X. Nah, itu dia. Clear, bersihkan layarnya. Nah, kemudian kita coba jalankan klien. Ini kliennya coba kita jalankan. Nih, kita start. Nah, coba start. Kita tunggu, berarti sudah satu virtual machine jalan. Kita tunggu satu lagi jalan. Berarti bisa di komputer kita lebih dari satu virtual machine jalan. Jadi seolah-olah di komputer kita ini sudah menggunakan 2 PC jalan. Iya kan? Terbayang? Ini kan sudah 2. Yang satu sebagai server. Nih. Yang satu sebagai klien. Kan ada 2 jalan. Dan malah sudah 3 yang Windows OS-nya lagi yang Bapak miliki. Nah, udah 3. Nah, ini kliennya, yang ini servernya. Ini. Nah, sekarang kita coba ping dari sini ke server. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Nih, coba kita ping. Nih masuk siswa SMK. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita masukin super user 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita ping. Berapa pingnya? Nih. Karena kita lihat dulu di sini. Ini berapa IP-nya? IP A. Berapa IP-nya? 10. Nah, 10.1. Berarti kita ping dari klien ping 192.168 10.1. Nah, berhasil kan? Bisa terhubung. Berarti dari klien ini terhubung. Seandainya servernya kita matikan, ini server kita matikan, harusnya ping kita juga terputus. Nih, kita tunggu. Ya kan, terhenti karena terhubungnya ke server tadi. Nih, topologinya tuh seperti ini. Jadi di saat ini kita ping ke sini, yang VM1 ini kita matikan, tentu pingnya akan terputus. Nih, coba kita lihat. Harusnya destination host uncrackable. Maksudnya itu destination itu tujuan, host uncrackable. Berarti tidak diketahui itu terputus. Nih. Saat servernya kita jalankan lagi, kita coba jalankan lagi. Ini kan udah power off. Coba kita jalankan lagi. Harusnya nanti ping di sini juga reply TTL sekian-sekian gitu. Itu menandakan bahwasanya antara klien dan server sudah terhubung. Jadi topologi ini sudah berhasil kita praktekin. Dari sini ping ke sini. Untuk klien ini akses ke internet, kita harus aktifkan di sini NAT nanti. NAT namanya. Nah, belum, nggak usah sekarang kita praktekin. Untuk sekarang anak bapak prakteknya di sini aja. Connect klien atau VM2 ini ke VM1 ke server, udah selesai. Sampai di situ aja praktek kita hari ini. Nggak ribet-ribet. Nggak perlu panjang-panjang prakteknya. Ya, jadi ganti-gantian nanti anak-anak bapak mempraktekin. Coba kita lihat. Mana? Ini kan masih destination. Kenapa?
karena servernya masih proses startup. Nih, proses startup. Kalau di sini jalan, harusnya di sini nanti juga reply, tuh, ya kan? Nih,